Nanti kita balik lagi buat konfirmasi. Bentar. Kita tunggu dulu sampai besok nih bang. Sorry Tunggu besok nih. Besok nih dia ketemu sama Pak RT nih. Langsung di Boyolan mas. Oke. Begini pas. Aman tangan. Aman. Nah, Bang Farhat, kita mau konfirmasi nih soal status Instagram abang yang terbaru. Maksudnya itu buat Sarah bang? Ya, saya melihat ada ya namanya kita para masyarakat media sosial Indonesia. Di samping saya sebagai pengacara, politisi dan saya sebagai pengamat media sosial, saya melihat adanya sifat yang memviralkan, mempermalukan atau budaya-budaya yang menurut saya budaya-budaya receh. Yang mana public figure itu ketika dia marah sama tetangganya, ketika marah sama RT-nya, dia ngomong maki-maki gitu, sehingga membuat satu hal yang cenderung ke hina-hina, fitnah-fitnah. Kemudian menyebarkan, karena mereka memiliki follower yang banyak, sehingga mereka menganggap ini adalah pengadilan atau hukuman buat masyarakat, yang tentu mungkin belum tentu kebenarannya. Nah, kalau sebagai karir sebagai pengacara ya di pengadilan itu ada namanya asas praduga tidak bersalah. Nah, jadi seorang belum dikatakan bersalah sebelum ada hukuman, vonis hakim yang berkekuatan hukum. Nah, kalau kita lihat, ya sebutlah artis ini, ya saya pikir udah melakukan suatu transformasi budi, mungkin sudah berubah dibanding yang dulu. Tapi ternyata tidak, sehingga gatal juga saya punya. Walaupun saya tidak diminta oleh ketua RT, tapi saya mengatasnamakan pengacara yang siap membela RT. Pengalaman sebagai orang tua saya itu ketua RT hampir 10 tahun di Kompleks Pejabat Tinggi Kemayoran, ketua RT. Nah, di depan rumah kami tertaruh tulisan ketua RT gitu. Ya, RT itu adalah jabatan amanah, dipilih melalui pemilihan suara. Mereka dipercaya, kemudian dedikasi dan untuk melayani masyarakat, untuk membantu pemerintah, khususnya Gubernur DKI saat ini. Tidak pernah ada satupun warga berani menghina atau mempermalukan orang tua kita. Dan tidak pernah ada RT melakukan satu perilaku-perilaku yang tidak baik. Bahkan RT itu makan menegur orang yang tidak baik. Bukan orang-orang yang ribut atau artis menghina-hina ketua RT. Gitu. Ini pasti ada kesalahan, miskom. Karena kalau saya lihat dari video yang beredar, ini disampaikan oleh Satpam maupun ART, tidak langsung gitu. Ya mungkin orang ini hanya ingin mempamerkan bahwa dia punya sapi. Ya kalau kamu punya sapi, kemudian gak diterima RT, carikan tempat yang lain, kenapa harus ngotot? Emang sapinya 100. Tidak perlu mempermalukan ketua RT mengatakan sapi saya ditolak. Kemudian menuduh dan lain sebagainya, memfitnah. Ada pemberasan 100 juta, tidak mungkin. Ya mungkin kalau misalnya hanya ngomong ya kalau orang kaya nyumbang 100 juta itu hanya ngomong antara mereka itu namanya biasa seandainya ada. Kalaupun ada, ya jangan dipikirin apa kapasitas seorang ketua RT bisa meminta atau memaksa seorang untuk menyumbang 100 juta, saya tidak mungkin. Karena setahu saya RT itu sumbangannya paling banyak 200.000, uang sampah 200.000, uang 17 Agustusan 100.000, itu pun seikhlasnya. Jadi kalau ada orang yang menyumbang sembako kemudian terjadi konflik dengan masyarakat atau RT, itu persoalannya bukan ketua RT-nya, pasti orang itu punya persoalan identitas diri, kepribadian di rumah. Karena komunikasinya orang didamaikan, dimediasikan di RT, ini malah dihancurkan, diporak-porandakan di media sosial. Emang kenapa? Kalau seorang artis atau public figure memiliki follower yang banyak di media sosialnya, itu harus digunakan sebaik-baik mungkin, bertanggung jawab, bernorma sosial dan norma asusila, tidak asusila. Jadi tanggung jawab moral itu penting. Belum tanggung jawab sosial, tanggung jawab hukum. Bahwa ketika dia menyampaikan memfitnah, dia harus menerima ancaman hukuman undang-undang ITE. Nah ini kalimat-kalimat yang disampaikan oleh seorang yang saya katakan yang lagi berisik, menurut saya dapat memenuhi unsur undang-undang ITE, yang mana ketua RT bisa membuat laporan
somasi dulu deh. Lu minta maaf. Gua nggak pernah nolak kambing sapi lu. Gue nggak pernah. Kalaupun misalnya nolak, kenapa? Mungkin nggak mau membayar alasan biaya operasionalnya, tidak RT tersebut memang udah banyak, serahkan niat positif kan. Tapi kalau belum terjadi konfirmasi, cek, somasi dan lain sebagainya, kemudian menggunakan media sosial yang dimana diketahui bahwa akun ini adalah akun yang mudah disebar dan dilihat orang, maka menurut saya ini adalah perilaku yang buruk, merupakan preman media sosial. Preman media sosial itu adalah orang-orang yang tidak mengerti aturan hukum, kemudian melanggar hukum dan merasa tidak akan pernah dihukum. Padahal hukum dengan terang-menerang akan menjerat orang-orang tersebut. Gitu. Tidak pandang bulu apakah dia seorang artis, public figure, ataupun orang kaya. Mau dia nyumbang 10 kambing, 100 sapi, atau 1 juta sembako, tidak ada pengaruhnya. Menurut saya perilaku itu, etika dalam bertetangga itu sangat penting. Orang luar aja bertamu kita hormati, apalagi ketua RT. Yang namanya ketua RT itu adalah orang yang menjadi wakil atau wali kotanya di RT itu dia. Jadi kalau ada apa-apa, ketua RT dicari. Kalau kita dipanggil atau surat tagihan pajak, nggak ada orang di rumah, yang ambil itu RT. Berarti RT adalah penolong. Kalau orang ingin mencari tahu ada kejadian pidana pencurian, yang dipanggil itu bukan mertua atau anak mantu, tapi dipanggil ketua RT. Kalau ada penggeledahan atau penyitaan atau penangkapan kejahatan di dalam kompleks, yang dipanggil itu RT. Jadi bagaimana kita bisa menjaga kehormatan ketua RT sebagaimana ketua RT menghormati kita. Tetapi kalau misalnya marah, ribut segala macam, kalau RT berarti ini udah lebih parah daripada preman. Menurut saya setingkat begal, karena begal itu bisa membegal tanpa pandang kasih sayang, bisa memotong kepalanya orang. Tapi kalau seorang artis berfigur udah berani maki-maki ketua RT di samping atau di media sosial, tetangganya dia, itu menurut saya harus diobati dan harus konsultasi lah. Kenapa marah itu mudah dan mudah untuk marah. Oke Bang, jadi artinya dari postingan story Instagram Abang ini jelas terlihat, dan dari penjelasan Abang tadi jelas terlihat bahwa itu memang dikhususkan untuk public figure artis. Nah kebetulan memang Mbak Dewi Persik ini kan lagi berseteru nih sama RT-nya, apakah memang itu siapapun, mau itu Dewi Persik atau siapapun, saya protes dan saya siap membela RT. Diminta tidak diminta, sebagai ketua LSM Hajar, pengacara, saya akan membela RT. Kenapa saya tetap RT? Karena posisi RT ini posisi yang harus kita jaga, kita hormati. RT ini bukan sembarangan. RT itu di Jakarta ada gajinya kurang lebih 2,5 juta gitu. Atau 1 juta, saya nggak tahu. Tapi itu bukan masyarakat yang gaji pemerintah. Agar apa? Agar RT ini punya tanggung jawab untuk mendata warga, keluar masuk segala macam, mengurus surat rekomendasi, surat pengantar untuk membuat KTP dan lain sebagainya gitu. Artinya jika si artis ini pengen memperpanjang masalah, berarti Bang Farhad sendiri juga siap untuk mendampingi terserah RT ini ya Bang. Lu bermasalah dengan ketua RT, lu menghina ketua RT, memfitnah ketua RT, masalah lu sama gua juga. Gua nggak akan biarin hanya ketua RT capek menghadapi lu. Nggak ada waktu atau kalimat capek untuk menghadapi orang-orang yang menghina, memperlakukan manusia, apalagi ketua RT dengan cara-cara yang zolim. Zolim kenapa? Karena menggunakan media sosial. Ketua RT ini punya anak, punya istri, punya keluarga. Bayangkan, mungkin hanya gara-gara kuping tipis didengar dari kalimat pembantu, supir, tiba-tiba maki-maki ketua RT, kan kasihan gitu. Apakah nanti saya putri berisik minta maaf karena salah? Nggak bisa begitu dong. Harusnya datangin baik-baik. Kalau memang benar ketua RT memeras, ketua RT zalim terhadap warganya, musuh ketua RT itu seluruh warga, bukan satu orang kalian gitu. Ya kan? Kira-kira seperti itu. Oke. Dari postingan story Instagram Abang sendiri itu, bahwa netizen juga bereaksi, artinya mereka mengatakan Bang Farhad ini juga mau ikut memanas-manasi situasi keadaan. Saya ikut marah. Namanya status sosial, peduli sosial, bukan anti sosial ya. Ketika kita melihat ketidakadilan, kita marah, kita sakit.
Nah, ketika melihat public figure yang maki-maki memfitnah ketua RT, saya nggak memikir salah benarnya. Tapi cara penyampaian, penghinaan atau penuduhan dan fitnah-fitnah keji itu tidak boleh dilakukan media sosial. Nah, jadi kalau saya marah nggak apa-apa. Paling akun-akun buzzer aja tuh yang pengen ngetop dan menyalahkan sikap gue untuk membela ketua RT. Karena ketua RT itu walaupun dia kerja jadi dokter tinggal di mana tetap kita tunggu. Kita nggak boleh marah. Karena untung ada orang yang masih mau. Nah, cuman sebaliknya ketua RT juga jangan mempersulit. Ada beberapa RT kerjanya jauh, misalnya di Sukabumi. Ya, pokoknya harus Sabtu ya. Kalau lu sibuk lu jangan jadi ketua RT. Ya kan, carilah yang pensiun yang tinggal di situ. Yang mau rumahnya ditaruh ketua RT gitu. Yang mau digedor jam 2 malam, yang mau pagi-pagi diundang ini, undang sunatan segala macam. Itulah namanya ketua RT. Kabarnya besok ini akan ada RT itu namanya rukun tetangga ya, bukan ribut tetangga. Bukan ribut tetangga. Nah, Bang, kabarnya besoknya akan ada mediasi antara si public figure ini dengan Pak RT. Tapi Kalau jika tidak perlu mediasi. Oke. Kalau udah menghancurkan kaca udah pecah, nggak bisa lagi diperbaiki gitu. Ini sudah namanya penyakit sosial. Saya sarankan artis yang udah ribut dengan ketua RT untuk pindah jauh-jauh. Kalau RT-nya nggak benar, berhentiin ketua RT-nya. Tapi kalau RT-nya baik, amanah, ya artisnya dipindah aja. Gitu. Oke. Solusi atau mungkin saran dari Abang sendiri untuk permasalahan ini seperti apa? Ini kan menyangkut kejiwaan. Orang yang suka marah. Orang yang suka marah itu kan ada kejiwaan itu. Mudah, mungkin dia punya traumatik masalah cinta, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah karir, ya saya nggak tahu gitu. Jadi persoalannya bukan Pak RT yang difitnah, tapi siapa yang memfitnah itu yang bermasalah dalam jati diri dan kepribadiannya. Tapi kan sebenarnya kalau kita mengikuti kabar ini kan Bang, sebenarnya kasusnya tuh bermula ketika Pak RT menolak Ya tentu kan ada masalah korban untuk penolakan gini. Kalau kurban dikasih ke RT itu hanya RT yang menentukan siapa yang dibagi kuponnya. Dan tidak perlu lagi curiga nanti Pak RT ini akan membagi ke keluarganya atau pendukung presiden ini, nggak bisa. Dan juga kalau kita sudah menyerahkan bagian kurban, ya kita serahkan aja ke RT. Nggak perlu lagi, Pak saya maunya ibunya ini, saya mau yang ini namanya, nggak bisa dilihat seperti itu. Ya kalau saya sebagai RT, kalau lu mau misalnya kurban lu buat nenek lu, buat kakek lu, buat tetangga lu ya di sana, ya lu aja potong sendiri sana. Kan kira-kira seperti itu. Betul. Pasti ada persoalannya gitu. Kalau perlu sebanyak-banyaknya ya. Dan kalau kalian kurban misalnya kambing 3 juta, lebihinlah 200.000 untuk uang bungkus dan uang kurban yang lelah, itu biasa. Kalau tidak mau ya bisa jadi karena nggak mau menyumbang uang partisipasi. Mungkin peruntukannya buat warga di mana yang numpang tolong potong gitu. Kan namanya kurban itu kan keikhlasan, bukan kejelian atau kecurangan atau asas manfaat. Nah, ini yang kita lihat yang harus kita bongkar. Kenapa bisa ditolak? Atau mungkin terlalu sensitif gitu. Artinya dari Abang sendiri ini menentang keras ya perbuatan-perbuatan dari artis atau public figure yang seperti ini. Ya, saya nggak suka kalau menghujat, memfitnah yang hal-hal kecil. Orang besar yang menganggap masalah besar itu kecil, orang kecil yang menganggap masalah kecil itu besar. Ya, pokoknya gini. Saya minta maaf ya, kalau hubungan saya dengan mungkin yang kalian sebut itu Persik, memang hubungan kami akhir-akhir ini baik, walaupun sempat panas. Tapi sayang banget kalau kita punya lidah, kita punya kemampuan, pikiran, kepintaran, kecerdasan hanya digunakan untuk menghujat atau memaki atau memfitnah orang. Gitu. Kalau selama ini saya teriak vokal keras, ketika saya membela orang, bukan mempermalukan orang. Ketika saya menegur asusila, ketika ada perbuatan misalnya cabul, saya tegur, saya marah. Ada sekelompok orang yang mengatakan kepo, bukan itu. Kalau menyangkut narkoba, korupsi, maksiat, itu adalah urusan negeri ini, urusan semua masyarakat. Karena kalau rusak bukan hanya pelaku tapi masyarakat yang rusak. Makanya Farhad Abbas berbicara keras dan lawan kalian bukan orang yang kalian hajar, tapi saya ada di situ. LSM hajar, hukum jamin rakyat. Nih ketua umumnya Farhad Abbas. Jadi bagi masyarakat yang terzalimin, yang dihina-hina atau ditindas, orang kan biasa ditindas sama penguasa yang zalim, ini ditindas sama artis yang emosional, artis yang galak,
ngapain takut gitu. Audio Jungle.